Allah khair. Ibu silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa berbuat baik pada handai tolan sanak famili keluarga. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan, dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah lama kita tidak bertemu, hari ini Allah pertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Seperti dalam ungkapan itu Bu, di mana ada pertemuan maka ada pertemuan kembali, insya Allah. Kalau ada istilah tak kenal maka kenalan. Begitu. Ya. Dulu juga guru-guru kita mengajarkan, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Karena kalau budiman itu trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Kemudian satu lagi, air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini Bu menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah Ibu dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya,
baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya belum kompak ini. Saya ulangi ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim-muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Makin bersyukur? Sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, anak cucunya, putra putrinya insya Allah makin baik, solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih pada Bu Haja Kusmiati yang kembali dengan wasilah beliau tersambung dengan ibu-ibu di sini. Ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bu, saya nanti hanya sampai mungkin jam 3 kurang sedikit karena sini tadi ada berita duka dari teman dekat teman dekat rumah saya meninggal. Tadi posisinya masih di rumah sakit, jadi mungkin saya nanti nggak sholat asar di sini, sebelumnya mohon maaf ya. Tapi insya Allah mungkin sampai jam 3 kurang 5 atau 10 lah. Ibu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, yaitu temanya adalah 7 amalan untuk menggapai surga. 7 amalan untuk menggapai surga. Ibu kalau ditanya, panjenengan ini kalau ditanya ibu-ibu ini pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Apa bedanya? Kalau pingin semua kepingin, tapi kalau pingin banget itu ada ikhtiariah, usaha maksimal. Contohnya, ibu itu baik banget, bude itu baik banget, tante itu baik banget, mbah itu baik banget, nenek itu baik banget, ibu itu baik banget. Kenapa tahu Ustadz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin gak? Pingin gak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Toh? Pengen mati dalam keadaan tahajud, tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong Bu. Ya. Baik ya, saya akan sebutkan dulu poin-poinnya, nanti uraiannya. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar. Ya. Masya Allah. 7 amalan untuk menggapai surga. Tapi sebelumnya poin-poinnya disebutkan, tolong dibuka dulu surat Al-Kahfi. Biar kita tahu gambaran surga dan neraka. Di dalam surat Al-Kahfi itu Ibu, yang sering kita baca dan sunnahnya adalah mulai malam Jumat sampai hari Jumat ini, sampai nanti sebelum maghrib. Ya. Jadi kalau idealnya kita baca Al-Kahfi itu seluruhnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir 110. Tapi kalau enggak 10 awal dan 10 akhir. Kalau enggak juga paling tidak 10 awal ayatnya ya, jangan sampai terlewatkan ya. Itu surat Al-Kahfi. Silakan surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-29, 30 dan 31. Ayat ini menjelaskan gambaran surga dan neraka. Silakan siapa nak membaca, coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Sama ya? Baik, silakan Ibu. Ya, boleh Ibu, artinya saja. Surat Al-Kahfi, surat 18, gambaran surga dan neraka ada di ayat 29, 30 dan 31, gambaran surga dan neraka. Monggo. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu,
dia beriman, dan barang siapa yang kafir, biarkan dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang di dalamnya melumpuhkan mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling duduk dan tempat istirahat yang paling baik. Ya, sebentar. Ini gambaran neraka dulu, Bu. Wa qulil haq. Katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah. Ini menunjukkan Allah nggak butuh kita. Siapa yang mau iman silakan iman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi kalau pilihannya kafir, jangan salahkan Allah. Allah ancam dengan neraka. Yang gambaran neraka dalam ayat ini Allah jelaskan apa? Apabila ahli neraka itu meminta minum, maka akan diberi minuman yang terbuat dari besi mendidih yang menghanguskan wajah dan menghancurkan isi perut. Ibu maaf, mulai sekarang kita kuantum. Artinya kalau ibu membaca ayat menemukan kata-kata nar, neraka, berarti neraka itu tempat yang buruk, tempat yang mengerikan, tempat yang menyeramkan, tempat yang menyakitkan, tempat yang penuh, yang gelap, yang jijik, yang bau, dan tempat azab, dan tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita baca ayat ada kata-kata neraka, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita dimasukkan di tempat yang buruk, yang tempat yang penuh dengan penyiksaan, tempat yang busuk, tempat yang penuh dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menghuninya neraka juga orang-orang yang buruk. Orang kafir, musyrik, dolim, fasik, ya, orang yang jahat, orang yang ingkar, orang yang curang, ya, pendusta, ya. Kemudian orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang memasuki neraka adalah orang-orang yang buruk. Makanya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Itu tadi gambaran neraka. Tapi Ibu sering dengar kan, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum. Keliru Ibu. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kok wanita daftar apa? Nah, makanya tunggu dulu. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Mau pria mau wanita, kalau dia durhaka sampai mati tidak tobat, ancamannya neraka. Ini contohnya. Istrinya solihah, sabar, taat ibadah, rajin ngaji, dermawan, ya, sementara suaminya belangsat, kurang ajar, gak sholat, judi, mabuk. Berarti yang diancam neraka siapa? Nah, laki-laki. Maka ada uraiannya. Kadang-kadang uraian itu titik, padahal ada itu baru koma. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita. Itu ketika menyebut kaum wanita nggak titik. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita. Wanita yang bagaimana? Nah, tanya lagi, wanita yang mana? Wanita yang mana? Nah, wanita yang suka marah-marah, wanita yang suka berdusta, wanita yang suka ngumbar aurat, wanita yang suka gibang ruping ngegosip, wanita yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan, ya, wanita yang enggak sabaran, ya, wanita yang suka nyakitin anak mertua, ya. Makanya seorang laki-laki, Bu, kalau ada seorang laki-laki suami kok memiliki istri, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu, Bu, ya. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, ya. Mau pria mau wanita kalau itu durhaka, ya, mau pria mau wanita kalau itu durhaka, maka dia diancam dengan neraka, kecuali sebelum mati dia taubatan nasuha, ya. Jadi ini prinsip bagi kita, yaitu jangan mudah menempatkan langsung, ya. Jadi yang diancam neraka tadi orang-orang yang buruk. Sekarang lihat ayat 30-31-nya gambaran surga.
Tadi 29-nya gambaran nerakanya. Silakan. Suruh mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyanyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Terus 31-nya. Mereka itulah yang memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga itu. Mereka dihiaskan emas dan mereka memakai pakaian hijau dan putih, halus dan indah, dan mereka duduk di bersandar di atas bintang-bintang yang indah. Itulah baik-baik pahala dan tempat usaha yang baik. Iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ibu pahami, giliran Allah sebutkan surga, surga itu tempat kenikmatan, tempat yang megah, tempat yang mewah, tempat kemewahan yang harum, yang wangi, yang indah, tempat yang paling diberkahi, dirahmati oleh Allah, tempat yang tidak ada di dunia ini lebih baik daripada surga. Walaupun seluruh kemegahan kemewahan dikumpulkan, ya, dikumpulkan sampai 77 kemewahan istana mana, kemewahan pulau mana, dikumpulkan, itu belum bisa menyamai keindahan kemegahan surga. Berarti yang masuk siapa? Orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menegakkan agama Allah, ya, orang-orang yang menjauhkan yang dilarang diharamkan oleh Allah, orang yang bertauhid, tidak syirik, orang-orang yang taat, bersyukur, istiqomah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Baik, sekarang poin-poinnya 7 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'ah." Yang artinya, siapapun yang inginkan surganya Allah, satu, apa amalannya? Satu, wajib beribadah kepada Allah, ya. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya. Wajib beribadah kepada Allah, ya, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini yang pertama. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Nanti urainya Ibu. Yang kedua, siapapun yang inginkan surga Allah, siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib birrul walidain. Birrul walidain apa artinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, nanti Ibu setelah ngerti ini ngeri juga ternyata. Sampai durhaka sama orang tua, oh ngeri. Kita ini Bu, walaupun Ibu mungkin umurnya sekarang baru 17 tahun, ya, atau baru 27 tahun, dibalik loh Bu, ya. Ya. Maksudnya 71 atau 72 atau 75 atau 77, tetap Bu, kalau orang tua Ibu masih hidup, tetap Ibu di hadapan orang tua Ibu tetap anak juga statusnya. Ya. Bahkan ada bahasan yang ngeri Bu, banyak anak menjadi durhaka, disebut anak durhaka setelah kematian orang tuanya. Ya. Seringnya kita membahas anak durhaka itu kalau orang tuanya masih hidup. Padahal ketika orang tuanya meninggal, anak ini bisa spontan disebut anak yang durhaka. Nanti kita akan kaji.
Jadi yang kedua, mau masuk surga wajib birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Number 3, yang ketiga, siapapun yang inginkan surganya Allah, maka yang ketiga iqamatis shalah, mendirikan sholat. Iqamatis shalah, mendirikan sholat. Ya, iqamatis shalah, mendirikan sholat. Ibu perhatikan, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat itu hendaknya diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Iya. Ya. Sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Paham ibu maksudnya? Apa itu? Sholat 5 waktu. Ya. Alhamdulillah ibu di sini, alhamdulillah ya. Sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak ya. Astagfirullah. Dulu waktu belum ngaji, waktu belum ngerti. Jadi yang ketiga, mau masuk surga wajib sholat. Sebaik apapun orang lakukan, dia nggak sholat, nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Yang keempat, amalan untuk menggapai surganya Allah. Yang keempat adalah as-sidqu. Apa artinya? Jujur. As-sidqu, berlaku jujur kapanpun, dimanapun berada. Jadi yang keempat, mau masuk surga harus jujur. Orang yang nggak jujur sampai mati ya ancamannya neraka. Bu, mohon maaf, aku nak tanya, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Sabar, tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu, ya. Sekali lagi, ibu, biasanya yang suka berdusta, yang nggak jujur, suami atau istri? Wah, kalau dua-duanya parah banget itu. Nah, coba tenang dulu sebentar ya. Siapa yang biasanya suka berdusta, suami atau istri? Suami. Kalau ibu bilang suami, saya lalu bertanya, dulu nemunya di mana? Astagfirullahaladzim. Tapi kalau ada pengajian bapak-bapak, bu, istri, dia bilang gitu, saya langsung katakan, berarti bapak-bapak belum bisa ngedidik istrinya. Parah banget. Ya, yang keempat, itu tadi yang keempat. Sabarlah bu. Ya, yang kelima. Ya. Yang kelima, siapapun yang menginginkan surganya Allah, yang kelima adalah ini. Gemar mengeluarkan zis. Gemar mengeluarkan zis. Zakat, infak, dan sedekah. Cuman ibu, catatannya satu saja. Catatannya mengenai zis, zakat, infak, dan sedekah itu satu saja. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda, biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit najis, tau nggak? Ya. Naudzubillah min. Jadi yang kelima adalah gemar mengeluarkan zis. Ya. Nah, yang keenam, ya, amalan 7 amalan yang akan untuk menggapai surga. Yang keenam adalah ini. Yang keenam apa ibu? Gantian dong, masa aku terus? Gantian dong dari ibu, masa aku terus?
Baik, nggak apa-apa nih saya lagi nih. Yang keenam adalah al-afaf. 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 Apa artinya al-afaf? Apa artinya al-afaf? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Orang Bekasi asli ya. Ilok andainya bagian lah iya kon. Lah iya. Al-afaf. Al-afaf itu jangan ditulis dulu, Bu. Al-afaf itu artinya orang yang menjaga dari yang dilarang diharamkan oleh Allah. Mana yang lain al-afaf itu orang yang menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Tapi saya ambil yang ketiga. Al-afaf maknanya adalah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan qalbunya, mensucikan hatinya. Qad aflaha, qad aflaha, qad aflaha. Bukan itu yang dimaksud. Itu loh Ibu kalau lagi sholat duha itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang ya surat Asy-Syams wa samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha. Sampailah nanti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Yang ketujuh, number 7. Number 7. Silakan. 1 sampai 6 tadi dari saya. Nah, coba Ibu yang ketujuh. Ini bagi Ibu yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri deh. Apa yang ketujuh? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Bu nih ya, mohon maaf ya. Kalau di tempat lain saya seperti ini. 1 saya sebutkan, 2, 3 sampai 6 saya sebutkan. Nanti ada yang ketujuh, ada yang bilang, udah kita diem aja. Mesti nanti ustaznya jelasin, tanya gitu. Yang ketujuh amalan untuk menggapai surga itu adalah apa tadi? Sabar, jawabannya cukup baik sekali. Tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Jadi wasilah gemar bersilaturahim. Ya. Bu, jadi saya ini agak nyesel, Bu. Jadi teman saya ini yang meninggal ini di Rumah Sakit Ridwan Meroksa Jakarta. Ini tadi saya bawa sini, Ustaz. Udah denger ini. Saya tadi pas mau Jumatan udah dengar ya. Mungkin sekarang baru nyampe, mungkin nanti habis asar mungkin. Itu beberapa hari yang lalu, 2 pekan yang lalu mungkin, beberapa hari yang lalu ke rumah saya, Bu, silaturahim. Qadar Allah saya nggak ada, Bu. Dan saya sudah lama nggak ketemu teman ini. Padahal rumahnya dia dengan rumah saya dekat. Villa Nusa Indah dengan Pondok Gede Permai itu kan cuman sini mana sih, Bu, nggak nyampe sini proyek, sini ya. Sini jembatan lampu merah Sumarekon itu mungkin kurang lebihnya. Dan saya itu, Bu, ngomong-ngomong sama istri, kapan kita silaturahim ini? Ya nantilah mungkin hari Sabtu rencana besok atau hari Ahad gitu. Karena kan kalau hari-hari biasa ini kerja kan dia. Lah kok ini hari ini beritanya meninggal. Ya. Kemudian nanti masih kebagian. Ya kalau enggak ya saya langsung ke pemakaman. Karena biasanya rumah sakit. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang uraiannya. Ibu, siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka dia wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Ibu, coba, ibu kan sudah lama ngaji. Syirik kan artinya mensekutukan Allah. Atau? Ya. Pertanyaan saya, tolong sebutkan 3 dampak bahaya syirik. Saya nggak nyebutkan syirik itu apa, udah ngerti, mensekutukan Allah, bergantung kepada selain Allah, nyembah-nyembah kuburan, minta pertolongan sama dukun para tidak normal, ya, percaya dengan kurofat, mengandai-andai nggak boleh, mengatakan andaikan itu, ya, duh kebetulan, itu aja nggak boleh, tapi katakan qadar Allah. Nah, karena ibu sudah lama ngaji, saya mau tanya nih, tolong sebutkan 3 dampak bahaya syirik. Seperti tadi, siapa yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ya.